Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hadzana lihaza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ja'alal qalamah lil kitabah wa ja'alal kitabah lil qiraah. Ja'alal qiraah lil ma'rifah wa ja'alal ma'rifah lil ibadah wa ja'alal ibadah lil yaumil qiyamah insyaallah. Puji syukur mari kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan setiap aktivitas di kehidupan sehari-hari kita. Tak lupa sholawat berbingkai salam mari kita curah limpahkan kepada baginda alam pendobrak kebatilan yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya akan menyampaikan beberapa prinsip pendidikan agama Islam yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang pertama prinsip su'muliyah ya atau nilai prinsip konferensi yang menjadi ciri khas dari pendidikan agama Islam ini. Maksud dari pendidikan dan pembelajaran taklim meliputi seluruh entitas dan kehidupan. Bahwa dalam surat Al-Anbiya ayat 107, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dalam surat ini menurut At-Tabari menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh manusia, baik mukmin ataupun kafir. Yang kedua, prinsip robbaniyah, prinsip yang harus ada di setiap aktivitas pendidikan Islam. Nilai robbaniyah ini berasal dari konsep tauhid, yang mana menurut Dr. Cucu Surahman Kamali menyimpulkan bahwa pengetahuan itu semuanya berasal dari Allah dan kita harus yakini semua nilai-nilai pendidikan yang kita pelajari itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ada prinsip tawazuniyah. Prinsip tawazun berasal dari fi'il madi tawazzana dengan kata wazana. Istilah at-tawazun berasal dari al-wazn, seimbang, atau al-mizan, alat penyeimbang. Berarti dalam prinsip ini pendidikan Islam harus mampu menempatkan atau memperlakukan semua entitas secara tepat atau proporsional, terutama pada entitas yang memiliki arah yang sering dipandang berlawanan. Contoh, keduniaan dengan keakhirat. Yang keempat adalah prinsip kata mulia, di mana prinsip ini mengingatkan kepada orang-orang yang berakal bahwa kebenaran Allah sebagai fenomena di bumi ini serta ilmu-ilmunya sesuatu dengan apa yang Allah sebutkan. Kemudian yang terakhir adalah prinsip rahmaniyah atau kasih sayang, di mana prinsip yang harus ada sebagai pengajar terhadap muridnya, kita harus memiliki kasih sayang dalam menyampaikan ilmu. Karena sesungguhnya Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang damai, agama yang penuh kasih sayang, sehingga dalam penyampaiannya pun kita harus didasari oleh kasih sayang sesama manusia. Terima kasih. Dari menyambung dari slide yang sebelumnya, di sini saya akan menyampaikan beberapa tafsiran dari beberapa mufassir dari tiap prinsip-prinsip pendidikan Islam tentunya. Nah, yang pertama prinsip su'muliyah yang tadi saya sampaikan menurut tafsir Al-Maraghi, tidaklah kami mengutusmu dengan membawa pelajaran ini dan yang serupa dengan berupa syariat dan hukum yang merupakan sumber kebahagiaan di dunia dan akhirat, kecuali agar kamu menjadi rahmat
dan petunjuk bagi manusia dalam urusan dunia dan akhirat mereka. Nah, dari prinsip mulia ini kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya menjadi rahmat dan petunjuk bagi manusia. Kemudian yang kedua, prinsip Robbaniyah menurut Quran surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Tafsir Az-Zikra mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memulai pembukaan Al-Qur'an dengan bismillah untuk mendidik dan mengajari para hambanya membaca bismillah bila hendak memulai suatu pekerjaan baik. Manusia tidak akan mampu berbuat apa-apa bila Allah tidak mengaruniakan kodrat kepadanya. Oleh karena itu, segala urusan hendaknya dimulai dengan menyebut nama Allah. Tentunya urusan di sini proses belajar mengajar. Jika kita seorang guru, tentunya kita harus memulai proses belajar mengajar tersebut dengan menyebut bismillah, menandakan dibukanya atau dimulainya pembelajaran kali ini, kemudian menutupnya dengan alhamdulillah tentunya. Nah, kemudian yang ketiga, prinsip tawazuniyah yang tadi berimbang ya. Menurut tafsir Ibnu Katsir, firman Allah Subhanahu wa taala, dan carilah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Nah, dari prinsip tawazuniyah ini didasarkan dari Quran surat Al-Qasas ayat 77. Tentunya kita sebagai manusia tidak bisa menghilangkan salah satu nilai kebahagiaan kita. Tentunya kita tidak bisa menghilangkan nilai akhirat kemudian mengutamakan nilai duniawi. Kita pun tidak bisa, begitupun sebaliknya, kita tidak meninggalkan nilai duniawi kemudian meninggalkan nilai akhirat. Tentunya kita harus seimbang dalam menjalankan setiap nilai-nilai kebahagiaan yang ada di dunia ini. Kemudian prinsip kata mulia yang didasarkan pada surat Az-Zumar ayat 21. Dan yang terakhir, prinsip Rahmaniyah. Tentunya prinsip ini prinsip yang harus ada bagi seorang guru pada peserta didiknya, karena sang pencipta pun Allah Subhanahu wa taala tentunya memiliki kasih sayang yang tidak terbatas pada umatnya. Pun kita harus bisa menyampaikan ilmu yang kita miliki pada peserta didik dengan cara yang harmonis, penuh kasih sayang tentunya, sehingga ilmu pun bisa mudah untuk dimengerti oleh peserta didik. Nah, mungkin itu penjelasan dari slide yang sebelumnya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata yang kurang berkenan di hati, karena sesungguhnya berat ya menyampaikan hal ini. Saya belum bisa menyaingi atau menyeimbangi seorang kiai, menyeimbangi seorang guru, dosen, dan yang lain-lainnya. Tentunya saya di sini masih belajar. Saya bukan ulama, bukan kiai. Tentunya saya hanya belajar di sini. Nah, saya pun barusan membaca teks ya, karena pada dasarnya saya tidak akan menyampaikan apa yang saya tidak ketahui, takutnya nanti bisa menyesatkan umat. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.